Pernahkah kamu merasa hidupmu biasa saja? Tapi di dalam hati, ada suara yang berkata, "Kau ditakdirkan lebih, jangan abaikan itu." Mungkin kamu adalah jiwa terpilih, dan kekayaan bukan hanya materi, tapi juga jiwa sedang mengejarmu. Karena Tuhan yang menentukan, bukan manusia. Kalau kamu merasa ini tentangmu, tonton sampai habis. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pesan yang kamu butuhkan hari ini. Kalau hatimu bergetar saat mendengarnya, tulis 77 di komentar. Mungkin ini saatnya kamu menyambut takdirmu. Tanda pertama, hidupmu sering terasa berat, tapi kamu tak pernah benar-benar jatuh. Kamu pernah hampir menyerah, tapi entah bagaimana selalu ada jalan. Ini bukan kebetulan. Jiwa yang terpilih sering diuji lebih berat karena Tuhan sedang membentuknya. Kekayaan besar perlu bahu yang kuat, dan kamu sedang dibentuk untuk itu. Setiap kegagalan yang kamu alami rasanya menghancurkan. Tapi lihat ke belakang. Bukankah kamu selalu bangkit? Jiwa yang akan membawa cahaya memang harus ditempa dulu dalam gelap. Kamu sedang dipersiapkan, bukan ditinggalkan. Saat yang lain menyerah, kamu terus melangkah. Meskipun lelah, kamu tetap percaya, walau sedikit. Itulah tanda bahwa hatimu punya harapan ilahi. Tuhan menjaga mereka yang Ia pilih, bahkan dalam diam sekalipun. Kamu mungkin tidak sadar, tapi banyak orang kagum pada keteguhanmu. Jiwa yang kuat tidak selalu keras. Kadang ia hanya tidak pernah berhenti berharap. Dan itu kekuatan yang tidak bisa dibeli. Jadi jika hidupmu berat, jangan buru-buru mengutuk takdir. Mungkin kamu bukan sial. Mungkin kamu sedang didewasakan untuk sesuatu yang luar biasa. Dan itu bisa saja lebih dekat dari yang kamu bayangkan. Tanda kedua, kamu tak pernah benar-benar iri, meski sering terluka. Kamu melihat orang lain sukses, bahagia, kaya, tapi bukannya iri, kamu hanya bertanya, "Kapan giliranku?" Itu bukan kelemahan, itu tanda hatimu bersih. Jiwa yang terpilih tidak iri, karena ia tahu waktunya akan datang sendiri. Rasa iri mudah, tapi kamu memilih sabar. Kamu memendam luka, tapi tak menebar dendam. Hati seperti ini jarang, dan hanya hati seperti ini yang bisa menanggung kekayaan tanpa hancur oleh sombong. Tuhan mempercayakan harta pada mereka yang tak diperbudak olehnya. Dan kamu, yang masih tersenyum meski kurang, bisa jadi sedang dipantau dari langit. Jangan remehkan hatimu yang tahan godaan itu. Rasa sakit yang kamu rasakan bukan kutukan, itu penempaan. Kekayaan tidak hanya datang ke orang cerdas atau kuat, tapi ke mereka yang siap. Dan kamu bisa jadi lebih siap dari yang kamu kira. Jika kamu pernah menangis dalam sunyi sambil berkata, "Aku hanya ingin hidup yang layak," yakinlah, doa itu tidak hilang. Ia sedang menunggu waktu yang tepat untuk turun, dengan jawaban yang lebih besar dari harapanmu. Tanda ketiga, kamu merasa tidak dimengerti, tapi hatimu semakin dalam. Ada saat kamu berbicara, tapi tak satu pun mendengar. Kamu merasa sendirian di tengah keramaian, tapi justru dalam sunyi itu, kamu menemukan suara hatimu sendiri. Dan itu harta yang tak semua orang punya. Tuhan sering memisahkan yang dipilih dari keramaian agar mereka belajar mendengar suaranya. Jika kamu sering merasa berbeda, mungkin kamu memang tidak untuk disamakan. Kamu ditakdirkan untuk lebih. Rasa tidak dimengerti bukan tanda kamu salah, tapi mungkin kamu lebih dalam dari yang mereka bisa jangkau. Jiwa terpilih seringkali kesepian, karena misi mereka tidak biasa. Ketika semua mengincar pengakuan, kamu malah mencari makna. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Dunia butuh lebih banyak orang seperti kamu, yang berani jujur pada nurani, meski harus berjalan sendiri. Jika kamu pernah menahan tangis hanya karena tidak ingin merepotkan orang, percayalah, Tuhan melihat. Dan Dia takkan membiarkan air mata seperti itu jatuh sia-sia. Balasannya akan jauh lebih indah dari pengertian manusia. Tanda keempat, hatimu mudah tersentuh oleh kesusahan orang lain. Saat orang lain cuek, kamu justru tergerak. Kamu bisa menangis hanya karena melihat orang tua memikul berat, anak kecil jualan malam hari, atau hewan kelaparan. Itu bukan kelemahan, itu kemuliaan hati. Jiwa terpilih tidak hanya ditandai oleh doa, tapi oleh empati.
Mereka yang mampu merasakan sakit orang lain adalah mereka yang pantas memikul amanah besar. Termasuk rezeki yang akan digunakan menolong banyak jiwa. Tuhan mencari siapa yang bisa dipercaya. Dan kadang, kepercayaan itu datang bukan karena pintar, tapi karena peduli. Kamu bisa jadi salah satunya. Maka jangan biarkan hatimu menjadi keras. Orang berhati lembut seringkali lebih disakiti, tapi justru dari sanalah Tuhan menguatkan. Karena yang bisa mengampuni hanya yang besar jiwanya. Dan itu tanda kamu sedang naik kelas. Jika kamu sering merasa terlalu sensitif, jangan malu. Justru karena hatimu peka, kamu bisa jadi tempat turunnya rezeki. Karena Tuhan tahu, harta besar butuh hati yang tahu cara menggunakannya dengan kasih. Tanda kelima, kamu sering dipaksa sabar, meski tak pernah minta ujian. Pernah merasa, kenapa hidupku selalu diuji? Padahal kamu tak pernah minta. Tapi mungkin, itu karena kamu dipilih untuk menjadi inspirasi bagi yang lain. Orang yang kuat tidak selalu minta, tapi dipilih. Kesabaranmu diuji bukan karena Tuhan lupa, tapi karena Dia sedang menjahit jalan yang lebih besar. Kamu tidak ditunda, kamu sedang dipersiapkan. Kadang sabar itu melelahkan, tapi jika kamu masih bisa menahan marah, menahan lisan, menahan dendam, itu berarti kamu sedang tumbuh, bukan diam. Dan Tuhan melihat semua proses itu dengan takjub. Jiwa besar tak lahir dari kemudahan, tapi dari tempaan panjang. Kamu yang tak kabur dari luka, tapi tetap tersenyum. Itu keberanian yang jarang. Jangan pikir semua ini sia-sia. Kekayaan yang mengejarmu bukan hanya uang, tapi juga kedewasaan, ketenangan, dan kelimpahan yang tak terlihat oleh mata kasar. Dan kamu sedang menuju ke sana. Tanda keenam, kamu bisa melihat makna di balik hal kecil. Saat yang lain melihat angka, kamu melihat berkah. Ketika yang lain mengejar jumlah, kamu mencari makna. Itu tanda jiwamu dalam. Jiwa seperti inilah yang layak memegang amanah kekayaan sejati. Kamu peka terhadap pesan-pesan kecil, senyum orang asing, daun jatuh, suara azan, pelukan anak. Jiwa yang peka adalah tempat turunnya ilham. Dan dari sanalah pintu rezeki terbuka lebih luas. Jiwa yang mampu bersyukur atas yang sedikit, akan pantas menerima yang lebih besar. Jika kamu bisa bahagia hanya dengan secangkir teh dan angin sore, kamu telah lulus ujian nikmat. Dunia membutakan banyak hati, tapi kamu masih bisa menangis karena syukur. Itu bukan kelemahan, itu tanda kamu istimewa. Karena hati yang bersih lebih berharga dari ribuan koin emas. Mungkin kamu belum kaya di mata manusia. Tapi jika kamu bisa melihat kebaikan dari yang sederhana, percayalah, kamu sudah berada di jalur yang benar. Rezeki besar akan lebih mudah menemukanmu. Tanda ketujuh, doamu terasa sederhana, tapi dalamnya menyentuh langit. Kamu tak minta dunia, kamu hanya ingin hidup tenang, cukup, bermanfaat. Tapi tahukah kamu, doa-doa seperti itu justru yang paling didengar, karena ia lahir dari hati yang penuh keikhlasan. Tuhan tahu isi hatimu, bahkan sebelum kamu ucapkan. Mungkin sekarang belum dijawab, tapi bukan karena ditolak. Jawabannya sedang dibentuk, dan saat waktunya datang, kamu akan menangis karena tak percaya betapa indahnya. Doa yang keluar dari hati yang luka punya kekuatan besar. Langit bisa berguncang karena tangisan yang benar-benar jujur. Jika kamu pernah menangis dalam sujud, yakinlah, itu sedang dicatat sebagai awal dari perubahan hidupmu. Kekayaan bukan hanya soal angka, tapi soal apa yang bisa kamu berikan. Dan Tuhan tahu, jika diberikan padamu, kamu akan membaginya. Maka bersiaplah, karena hadiah besar akan turun pada yang niatnya tulus. Jika kamu merasa semua ini mengena ke hatimu, mungkin ini memang untukmu. Tuhan sedang mendekat dan rezeki sedang mengejarmu. Tulis 77 di komentar jika kamu merasa ini adalah panggilan untuk bangkit. Kamu bukan orang biasa. Kamu mungkin jiwa yang dipilih. Jangan berhenti sekarang. Saat kamu sudah sejauh ini, teruskan langkahmu. Kekayaan sedang mengejarmu dalam bentuk yang belum kamu sangka. Jika kamu merasa ini untukmu, tulis 77 sekarang. Ini bukan akhir. Ini baru awal.